Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Renungan kita berjudul Panggilan yang Tidak Selalu Nyaman. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Koda adalah singkatan dari Children of Deaf Adults, yaitu anak-anak yang terlahir dari orang tua yang tuli, salah satu atau kedua-duanya tuli. Sementara anak itu sendiri tidak memiliki masalah apapun dengan pendengarannya. Sejak lahir banyak anak-anak koda yang tumbuh dalam dua dunia sekaligus. Dunia orang tuli dan dunia orang normal. Di rumah, bahasa utama yang digunakan seringkali adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, dan komunikasi nonverbal. Di luar rumah, mereka harus beradaptasi dengan bahasa lisan dan sistem sosial yang sepenuhnya berbasis suara. Anak-anak ini diajari bahasa isyarat oleh orang tua mereka, bahkan sebelum mereka bisa berbicara. Pengalaman ini membentuk anak-anak koda menjadi pribadi yang sangat peka, cepat dewasa, dan memiliki empati yang tinggi. Namun di sisi lain, banyak juga dari mereka yang memikul beban emosional yang tidak ringan. Tanggung jawab atas beberapa hal datang terlalu cepat. Batas peran antara anak dan orang tua menjadi kabur dan kebutuhan pribadi mereka seringkali terabaikan. Banyak anak-anak koda yang cermat dalam memahami perasaan orang lain hanya melalui apa yang dilihat oleh mata mereka dari ekspresi wajah dan gerakan tubuh orang lain. Tetapi sedihnya, tidak banyak orang yang memahami perasaan mereka. Keluh kesah mereka jarang didengarkan. Karena pengalaman hidup yang unik ini, anak-anak koda sering merasa tidak sepenuhnya dapat berbaur dengan dunia di sekitar mereka. Mereka tidak tuli, tetapi di rumah mereka hidup di dunia yang sunyi. Kisah anak-anak koda ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sering membentuk seseorang melalui keterbatasan yang bukan pilihannya. Mereka tidak memilih untuk lahir dalam situasi itu, tetapi justru di sanalah karakter mereka ditempa. Melalui anak-anak koda kita belajar bahwa panggilan Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang nyaman, yang mudah, melainkan dalam kesetiaan menjalani peran yang sunyi, terkadang dalam keterbatasan, namun bermakna. Rasul Paulus berkata, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan kerap memilih wadah yang rapuh dan situasi yang terbatas untuk menyatakan kebesaran kuasa-Nya. Bagaikan anak-anak koda yang bertumbuh di tengah keterbatasan komunikasi, Tuhan justru bekerja melalui kelemahan dan kekurangan kita untuk menghasilkan kepekaan, ketangguhan, dan kasih yang nyata. Pribadi mereka ditempa sehingga mereka tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang kuat. Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa nilai hidup tidak ditentukan oleh seberapa ideal keadaan kita, melainkan bagaimana kita menyikapinya dengan tetap setia pada panggilan kita masing-masing.
Di dalam keadaan yang tidak nyaman, Tuhan tetap hadir dan menyertai kita untuk tetap dapat menjadi berkat. Kata-kata bijak, di dalam kelemahan dan kekurangan kita, kuasa Tuhan tetap dinyatakan untuk memampukan kita menjadi berkat. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan, kuatkanlah aku selalu dalam situasi apapun, agar aku tidak pernah terjatuh dan tidak berdaya ketika badai hidup menerjangku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.